Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionir Serio Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami di hari yang indah ini, di hari Sabat Tuhan yang kudus dan mulia ini. Kami boleh diberkati dengan renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 7 Juni 2025 dengan judul Dulu Saya Hilang Tetapi Sekarang Saya Ditemukan. Ayat inti diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7-9. Firman Tuhan berbunyi, "Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Agar hatiku senang, Urayanya sebagai berikut. Saya tidak terlalu peduli tentang sekolah saat saya tumbuh besar di Louisiana. Kegemaran saya adalah mengendarai sepeda motor. Pada usia 9 tahun, saya sudah membalap motocross. Setiap akhir pekan, keluarga kami bepergian ke seluruh daerah di bagian selatan, berangkat dari trek yang satu ke trek yang lainnya. Balapan adalah hidup saya. Namun semuanya berakhir pada 7 Juni 1980. Saya mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dengan cepat saya menepisnya. Bahkan sampai lupa berdoa seperti yang biasa saya lakukan. Pertandingan dimulai. Saya adalah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Beberapa lap kemudian, saya melintasi lompatan yang melemparkan saya sejauh 20 kaki ke udara. Bagian belakang sepeda motor melintasi kepala saya. Saya pikir saya bisa mengendarainya, jadi saya berpegang padanya. Kepala saya terbentur lebih dulu. Sepeda motor tersebut kemudian mendarat di atas saya dan punggung saya patah di daerah pinggang. Saya langsung menyadarinya pada detik saya menyentuh tanah. Saya baru berusia 15 tahun dan lumpuh dari pinggang ke bawah. 6 bulan kemudian, dengan menggunakan kursi roda, saya mengalami 2 kecelakaan mobil dengan selisih hanya dalam 5 hari. Melaju mendekati 100 mil per hour, kedua mobilnya mengalami kerusakan sangat parah. Ketika saya menyelam pada tahun 1996, saya kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Sekali lagi, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya memuji Dia karena begitu sabar terhadap seseorang yang keras kepala seperti saya. Tidak membiarkan saya mati dalam kondisi belum diselamatkan. Pada bulan Oktober 1997, saya mencapai titik terendah. Saya menangis dan berdoa lebih dari sebelumnya. Tuhan, kendalikan hidup saya. Berilah saya kekuatan, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan, apapun yang saya butuhkan. Hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkaulah Tuhan yang benar dan hidup. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa saya harus mati terhadap diri saya sendiri dan meninggalkan cara-cara dunia jika saya ingin hidup untuk Kristus. Hanya 4 bulan kemudian, Tuhan memberkati saya dengan seorang istri dan anak tiri perempuan yang cantik. Bersama-sama kami menemukan kebenaran Alkitab. Saya mendapat kehormatan untuk merawat istri saya karena penyakit dalam jangka waktu yang lama, namun kehilangan dia pada bulan Juni 2002. Tanpa Kristus dalam hidup saya
saya tidak akan bisa membagikan semua ini. Kita melayani Tuhan yang pengasih. Dia memberitahu kita bahwa Dia tidak akan membebani kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Saya percaya itu dengan sepenuh hati. Jika Tuhan mau menerima saya, Dia akan menerima siapapun. Dia harus menggali sedikit lebih dalam dan memukul saya sedikit agar saya terbangun. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata karena saya melihat perubahan yang Dia buat dalam hidup saya. Saya awalnya adalah seorang yang mengalami kepahitan, tetapi sekarang saya melihat kecacatan saya sebagai sebuah anugerah. Saya memahami bahwa bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat. Hidup saya begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian yang melebihi apa yang dapat saya katakan. Singkatnya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas duri di dalam daging yang membuat kami tetap rendah hati dan mati terhadap diri sendiri. Agar hatiku senang, mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Demikian renungan di pagi hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat melalui renungan di pagi hari ini boleh menjadi nasihat kami untuk hari ini dan juga menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Bila berkat sahabat menjadi bagian kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.